Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, my name is Rahmat Hidayat. I would like to present presentation about RPP and syllabus. Before that, firstly, let's say thanks to our Almighty God, Allah Subhanahu Wa Taala, who has been given us some blessing and so merciful, so that we can attend in this beautiful moment without any obstacle or any trouble. Secondly, let's send salawat and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the stupidity era to the cleverness era. Firstly, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Musni ini selaku dosen pengampu mata kuliah ini, kurikulum atau kurikulum dan material development. So I would like to explain about the syllabus and RPP. Jadi silabus yang saya gunakan pada saat ini itu silabus pada umumnya yang kutujukan kepada SMA Negeri 1 Palopo tentunya. Jadi silabus ini merupakan sebuah seperangkat pembelajaran yang dimana digunakan untuk pada guru-guru, yang digunakan pada guru-guru untuk bagaimana bisa merancang daripada pembelajaran selama satu semester. Ya, tentunya adapun silabus pengertian secara arti adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian alokasi waktu dan sumber belajar. Jadi silabus ini merupakan seperangkat perencanaan pembelajaran yang tentunya pengaturan pelaksanaannya, pembelajaran penilaiannya itu disusun secara sistematis yang membuat komponen-komponen yang saling berkaitan, dan bagaimana untuk mencapai suatu penguasaan kompetensi dasar itu sendiri. Jadi adapun langkah-langkah daripada pengembangan silabus, pengembangan silabus menurut Tiranto pada tahun 2010, dia itu yang pertama adalah mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Di sini perlunya kita bagaimana mengkaji KD tersebut sebagaimana tercantum pada standar isi. Yang kedua menurutnya adalah mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Jadi di sini itu mengidentifikasi materi yang bagaimana di sini menunjang pencapaian KDI tersebut. Yang ketiga yaitu bagaimana mengembangkan kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajaran ini dirancang untuk memberikan sebuah pengalaman belajar sehingga melibatkan proses mental dan fisik dalam rangka pencapaian KD tersebut. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator di sini merupakan penanda pencapaian KD yang dimana digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Yang kelima, menentukan jenis penilaian. Jadi penilaian pencapaian kompetensi dasar siswa dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan tentunya menggunakan tes yang dimana dalam bentuk tertulis. Adapun yang keenam yaitu menentukan alokasi waktu, yang dimana alokasi waktu pada setiap KD didasarkan pada jumlah efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu. Alokasi waktu merupakan yang dimana ini merupakan perkiraan waktu rata-rata untuk menguasai KD yang dibutuhkan oleh siswa yang beragam. Dan terakhir yaitu bagaimana kita menentukan sumber belajar. Tentunya penentuan sumber belajar ini didasarkan pada SK dan KD serta materi pokok pembelajaran atau kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Yang mau saya bahas adalah lagi yaitu kita berpindah kepada manfaat silabus itu sendiri. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat silabus, yang dimana tentunya silabus ini sangat bermanfaat ya sebagai bagaimana pedoman atau pengembangan perangkat pembelajaran yang lebih lanjut, mulai dari perencanaan, pengelolaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan penilaian.
Eh, Tentunya silabus juga bermanfaat sebagai pedoman untuk bagaimana merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran. Misalnya kegiatan secara klasikal, kelompok kecil, ataupun pembelajaran secara individual. Jadi kita berpindah lagi ke isi silabus. Tentunya ini merupakan yang paling inti, yaitu isi daripada silabus itu sendiri. Jadi isi silabus ini ada berbagai macam. Yang pertama itu identitas mata pelajaran. Yang kedua, identitas sekolah meliputi nama, satuan pendidikan, dan kelas. Kompetensi inti, kompetensi dasar, tema, materi pokok tentunya, membuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh juga ada, yaitu isinya itu pembelajaran, tentunya pembelajaran yang dilakukan ke pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang kedelapan penilaian, yang 9 alokasi waktu, dan 10 tentunya yaitu sumber belajar. Yang dimana sumber belajar ini penting sekali, karena sumber silabus ini tidak bisa jadi tanpa sumber belajar, baik itu dari berupa buku, media, cetak, elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar yang lain yang relevan. Itu saya mau bahas tentang prinsip daripada pengembangan silabus itu sendiri. Jadi prinsip pengembangan silabus ini ada berbagai macam prinsip. Yang pertama ada tentunya ilmiah. Yang pertama ilmiah itu keseluruhan materinya, kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus tersebut tentunya harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara relevan maupun keilmuan ya. Yang kedua itu cakupannya, kedalamannya, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus itu sesuai dengan tingkat perkembangan fisik ataupun intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga sistematis. Nah, sistematis di sini yaitu bagaimana komponen silabus itu saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai suatu kompetensi. Yang keempat konsistensi, adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar dan indikator materi pokok. Yang kelima kecukupan ini dalam artian sini kecakupan indikatornya, materi pokok dan pengalaman belajar itu cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam aktual dan konstekstual. Yang ketujuh fleksibel, tentunya fleksibel yang dimana dinamika perubahan yang terjadi sekolah dan tuntunan masyarakat dapat mengakomodasi. Yang ke-8 menyeluruh, artinya menyeluruh di sini yaitu silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi kognitif, afektif, atau sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Nah, selanjutnya itu yang akan kita bahas adalah RPP. Tentunya RPP ini rencana pelaksanaan pembelajaran yang mana saling terkait antara silabus ya. Jadi yang saya jelaskan sini, RPP ini saling terkait dengan silabus itu sendiri, yang dimana RPP ini bisa dibuat dari bertolak dari melihat daripada silabus ataupun rancangan selama satu semester itu. Jadi bedanya dengan silabus dan RPP di sini itu, RPP itu lebih ke arah pembelajaran tatap muka setiap pertemuan istilahnya. Beda dengan silabus, yaitu sudah dirancang sedemikian rupa bagaimana materi yang diajarkan, materi-materi yang diajarkan setiap pertemuan selama satu semester tersebut. Beda halnya dengan RPP, yang dimana RPP di sini lebih fokus kepada inti materi pada pembagian materi setiap pertemuan. Nah, tentunya RPP ini memiliki pengertian yang dimana RPP ini menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Tentunya itu seperti yang saya bilang tadi, menurut pendapat Kunandar 2011. Adapun tujuan daripada fungsi RPP ini sendiri, yang dimana tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah untuk yang pertama itu tentu mempermudah, memperlancar
bagaimana meningkatkan proses belajar mengajar. Yang kedua, dengan menyusun rencana pembelajaran tentu secara profesional, sistematis, berdaya guna, maka di sini bisa kita katakan guru di sini akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang sangat logis dan terencana. Nah, di sini penting sekali sebenarnya kita membahas tentang fungsi. Bagaimana sih fungsi rencana pembelajaran itu sebagai acuan sebagai orang guru, spesialnya untuk seorang guru, apalagi kita nantinya sebagai calon pendidik yang dimana melaksanakan kegiatan belajar mengajar itu agar lebih terarah, berjalan secara efektif dan tentunya sangat efisien. Nah, adapun yang bisa kita jelaskan lagi yaitu tentang unsur-unsur yang ada di dalam RPP tersebut. Bagaimana kita menyusun dalam RPP tersebut, yaitu mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa, serta submateri pembelajaran itu dikembangkan di dalam silabus. Ya, tentu yang kedua, menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan kecakapan sesuai dengan permasalahan yang terjadi kepada sehari-hari. Yang ketiga, menggunakan metode dan media yang sesuai dengan pengalaman langsung siswa. 4, penilaian dengan sistem pengujian yang menyeluruh berkelanjutan berdasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus itu sendiri. Adapun langkah-langkah kita sebagai seorang pendidik itu menyusun RPP tentunya, yaitu yang pertama, dalam menyusun RPP ini tentunya ada Permendiknas nomor 41 tahun 2007 itu. Yang pertama, menuliskan identitas mata pelajaran. Yang kedua, menuliskan standar kompetensi SK, kompetensi dasar KD, indikator pencapaian kompetensi, merumuskan tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, menentukan metode pembelajaran, penilaian hasil belajar, menentukan media ataupun alat bahan dan sumber belajar. Dan yang terakhir itu bagaimana kita merumuskan kegiatan. Tentu dalam RPP ini memiliki sebuah pedoman. Bagaimana pedoman ini dan bagaimana prinsip mengembangkan RPP. Tentunya RPP ini disesuaikan dengan lingkungan siswa, lingkungan peserta didik. Tentunya rancangan pembelajaran itu tidak sama dengan dahulu orang-orang tua kita. Tentunya sesuai RPP ini rancangan kita dalam melaksanakan pembelajaran itu harus sesuai dengan lingkungan yang ada sekarang, bagaimana kondisi psikologi peserta didik tentunya. Jadi bagaimana pedoman dan prinsip pengembangan RPP ini, saya kutip dari kata Trianto, yang dimana secara umum dalam mengembangkan RPP itu harus berpedoman pada prinsip pengembangan RPP, yang dimana RPP harus sederhana, fleksibel. Yang di sini RPP sederhana ini sekarang RPP sudah bisa satu lembar yang menurut yang saya guru-guru sekarang yang saya lihat di sekolah-sekolah, RPP satu lembar. Yang ketiga yaitu RPP itu dikembangkan sifatnya menyeluruh, utuh, dan tentunya jelas pencapaiannya. Yang keempat yaitu harus koordinasi dengan komponen pelaksanaan program sekolah agar tidak mengganggu jam pelajaran yang lain. Tentunya seperti yang saya katakan di awal tadi, tentu silabus dan RPP ini saling berkesinambungan, bagaimana RPP saling melengkapi dan satu sama lain. Bagaimana RPP ditujukan yaitu untuk setiap pembelajaran tatap muka, beda dengan silabus yang sudah direncanakan secara satu semester. Jadi di sini ada perbedaan yang signifikan. Tapi
tetap saling melengkapi antara silabus dan RPP. Tentunya silabus dan RPP ini penting sekali. Kenapa? Karena sebagai ajang pembelajaran siswa, bagaimana siswa mempelajari materi-materi yang diajarkan. Tentunya silabus dan RPP ini sudah disiapkan oleh guru-guru kita bagaimana dalam merencanakan suatu pembelajaran untuk peserta didik yang akan diajar. I think that's all. Thank you very much for your nice attention. I'm sorry for maybe I have many problem from this video. Semoga I really hope you all of you enjoy this video. I'm sorry for have any problem. I think that's all. Thank you very much for I explained to you about the syllabus dan RPP. Maybe that's all from me. I think that's all. Thank you very much for your nice attention. Saya Rahmat Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.